Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akmal Syabri Junantara. Aku dari Universitas Pendidikan Indonesia dan saat ini aku di semester 6 dan alhamdulillah di sini aku sudah menyelesaikan kegiatan magang di Game Lab atau di PT Eduka Studio. Dan di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan ya ke teman-teman tentang kesan-pesan dan juga kegiatan bagaimana sih kegiatan magang di Game Lab Studio. Baik, semuanya di sini mungkin akan saya jelaskan gitu ya, apa itu Game Lab. Baik, mungkin pertama, Game Lab Studio adalah sebuah lembaga pendidikan dan juga pelatihan yang didirikan oleh PT Eduka Studio yang berlokasi di Salatiga. Namun dalam praktek kegiatannya, Game Lab Studio memperbolehkan dan juga ada program untuk secara online. Jadi buat teman-teman yang di luar Salatiga itu bisa mengikuti kegiatan magang di Game Lab gitu. Yang mana juga di Game Lab Studio ini juga kita tuh mengerjakan proyek pelatihan berbasis proyek gitu. Jadi kita akan mengerjakan proyek-proyek yang akan diberikan oleh Game Lab Studio. Oke, di Game Lab Studio ini tuh ada banyak banget bidang-bidang yang mungkin teman-teman bisa ikutin dan juga disesuaikan dengan program jurusan kalian. Yang mana di sini tuh ada banyak banget, ada tentang komputer, IT, seperti web development, mobile apps development, dan juga ada game developer. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bukan anak IT juga di sini ada finance, ada manajemen, dan juga buat yang seni juga mungkin ada music, ada broadcasting, dan banyak banget gitu ya. Nah, mungkin di sini akan saya sedikit jelaskan gitu ya, bagaimana sih Kak magang di Game Lab Studio tuh. Jadi buat teman-teman nanti tuh ketika sudah keterima atau diterima sebagai peserta magang di Game Lab Studio, teman-teman itu setiap harinya akan diminta untuk melakukan absen pagi di jam 7.45 melalui website Game Lab. Dan juga diharapkan teman-teman juga ada login ya. Dan lalu kalian akan diminta untuk melakukan laporan siang atau report siang itu di jam 11.00 sampai 11.25. Lalu akan ada jam istirahat sampai nanti teman-teman jam 1 dan teman-teman bisa melanjutkan lagi kegiatan magangnya jam 1. Dan nanti jam 16.00 sampai 16.25 teman-teman akan diminta untuk melakukan report sore untuk melaporkan gitu kegiatan teman-teman selama dari jam 1 sampai jam report sore itu kalian ngapain aja gitu. Nah, buat teman-teman juga nanti di jam 17.00 akan dilakukan yang namanya absen sore. Dan keempat hal ini teman-teman jangan sampai kelewat kalau bisa, dan setiap harinya itu harus report gitu. Oh iya, sebagai catatan untuk 2 kali report siang dan report sore, teman-teman itu harus melakukan secara 2 kali, yang mana dilakukan secara melalui website dan juga melalui WhatsApp group. Nah, di Game Lab Studio ini aku mengambil bidang web development gitu, yang mana di sini saya akan membuat sebuah website dari project-project yang diminta oleh Game Lab Studio gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di sini tuh pelatihan berbasis project. Jadi saya diminta untuk membuat sebuah project dari awal magang sampai akhir. Tapi tidak hanya satu, di sini saya menyelesaikan 3 project sekaligus ketika magang di Game Lab Studio. Baik, yang pertama di sini saya diminta untuk mengerjakan sebuah project mencari UMKM di sekitar saya yang akan saya buatkan sebuah website, yang mana di sini tuh saya akan dicek dan juga dinilai apakah saya sejauh mana saya bisa membuat sebuah website. Nah, yang kedua di sini tuh saya diminta untuk membuat sebuah website berita yang mana datanya tuh langsung mengambil dari API. Nah, di sini tuh saya mengambil dari beberapa API berita-berita yang ada di Indonesia gitu, channel-channelnya mungkin seperti CNN, Sindo, dan lain-lain. Nah, yang ketiga di sini saya diminta untuk membuat sebuah project yang mana projectnya itu mengerjakan sebuah website yang menampilkan perakiraan cuaca gitu, yang dimana seperti yang tadi saya sebutkan di project kedua, saya diminta untuk mengambil data dari API. Nah, di sini tuh saya menggunakan API dari luar, yang mana di situ tuh ada API dari OpenWeather dan juga Meteo API yang saya gunakan dalam mengerjakan project di Game Lab Studio ini. Baik, selanjutnya mungkin di sini akan saya jelaskan gitu ya tentang kesan-pesan saya dan juga kesan-kesan positif saya selama saya magang di Game Lab Studio. Nah, di sini tuh kan seperti yang tadi saya sebutkan bahwasannya Game Lab Studio itu adalah pelatihan berbasis project, yang mana di sini tuh langsung kita akan mengerjakan sebuah project. Ini tuh sangat membantu dan juga memang yang saya cari karena
mengerjakan langsung dengan sebuah project itu akan memudahkan saya dan juga mengasah kemampuan saya dalam mengerjakan sebuah website, dan juga akan bagus untuk portofolio saya nanti ketika akan melanjutkan ke pekerjaan atau setelah saya lulus kuliah. Nah, juga selama saya mengerjakan project di Game Lab Studio ini, saya tuh memang gak jarang ya menghadapi error dan juga error gitu ya. Karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwasannya di project kedua dan ketiga saya diminta untuk mengambil data dari API. Sejujurnya saya selama berkuliah memang belum lancar, dan juga ketika pelajaran API itu saya memang terlalu kurang memahami gitu, tapi tetap bisa, namun kadang suka kayak gimana sih gitu, kok bisa berjalan dan lain-lain. Nah, selama magang di Game Lab ini tuh kita kan mengerjakannya secara individual atau sendiri-sendiri. Ini tuh cukup challenging banget buat aku, karena seperti yang tadi aku bilang, aku belum bisa dan aku diminta untuk menyelesaikan project ini gitu. Tapi selama saya mengerjakan project di Game Lab Studio ini, saya tuh tidak merasa sendiri banget, karena saya dibantu banget oleh kakak-kakak mentor dari Game Lab Studio yang sangat helpful dan juga sangat solutif banget gitu ya. Jadi ketika saya mendapatkan sebuah error atau kesulitan, saya sampaikan di grup WhatsApp dan akan langsung dibantu oleh kakak-kakak mentor dan juga diberikan solusi dan bagaimana sih gitu mengerjakan project itu agar cepat selesai atau mengatasi error yang sedang saya alami gitu. Baik, selanjutnya di sini akan saya sampaikan gitu ya saran-saran untuk Game Lab Studio selaku saya peserta yang pernah mengikuti program magangnya. Sebenarnya program magang di Game Lab Studio itu udah cukup sistematis dan juga baik, karena di sini saya mendapatkan ilmu yang baru, saya dapat mengasah pengalaman saya, dan yang paling penting saya mendapatkan portofolio. Namun ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan untuk meningkatkan performa magang di Game Lab Studio, yang mana mungkin yang pertama yaitu adalah penggunaan versi JavaScript, yang mana di Game Lab Studio ini menggunakan versi JavaScript IS5. Ini tuh versi JavaScript yang bukan terbaru gitu. Jadi beberapa kali saya harus mengkonversi gitu script kode saya yang biasa saya gunakan ke Java IS5. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan foto atau image, yang dimana kita hanya bisa mengimportkan foto atau image yang berupa extension atau filenya itu JPG, yang mana justru dalam pengembangan web file extension PNG juga itu sangat sering digunakan gitu. Dan mungkin hanya itu saja saran untuk Game Lab Studio, karena memang sudah bagus dan juga sudah sistematis, dan selama kegiatan juga saya dapat enjoy mengerjakan magang atau program-program yang ada di Game Lab Studio ini. Mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.